Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala an Auf bin Malik sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan wahidatan fil jannah wa thintani wa sab'ina fin nar. Wa ma hum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma ana alaihi wa ashabi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, jamaah sidang salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini satu waktu kesempatan untuk kita dapat hadir di salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia, yaitu berupa majelis ilmu dan majelis zikir yang disediakan oleh para alim ulama yang ada di seluruh dunia. Kita bersyukur pada malam hari ini terlihat cukup ramai ikhwan-ikhwan sekalian. Mungkin kalau berkenan boleh maju, apalagi yang masih muda maju saja. Jadi dibuat lingkaran. Kita biasa di Wadi Hadramaut di Yaman bermulazamah dengan masyayikh, itu tidak jauh-jauhan. Boleh untuk bapak yang uzur yang sudah umurnya 40 tahun ke atas, 50, yang 60 bersandar di tembok ataupun di tiang. InsyaAllah kita pada malam hari ini akan membahas satu tema besar dengan izin Allah, memberikan kenikmatan dan waktu luang pada malam hari ini kita berkumpul di masjid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada anak cucu beliau, kepada para sahabat keturunannya dan seluruh tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an, menjadikan sunnah, menjadikan Rasulullah, para sahabat menjadi suri tauladan di dalam kehidupannya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita apa Pak pada hari ini? Salafi atau bermanhaj salaf. Ini bukan satu tema yang kemudian membicarakan satu kelompok tertentu, bukan tema yang kemudian menyudutkan, membicarakan secara spesifik kelompok tertentu, akan tetapi siapa saja yang kemudian akan beriktikad, berkeyakinan dalam satu pembahasan yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Apakah aku sudah benar-benar kemudian menjajaki, menjalani sunnah, bermanhaj salaf sepenuhnya, ataukah kita kemudian masuk ke dalam firqah-firqah? Apakah kita masuk ke dalam firqah? Maka ini salah satu tugas bagi seorang da'i dan anbiya, menjelaskan masalah basyir wa nadhir. Basyir kabar gembira, nadhir peringatan. Artinya kalau orang kemudian mengatakan, Ustaz, apa tak ada tema lain, judul lain yang kita bahas? Bukankah banyak judul lain? Oke, banyak judul lain. Akan tetapi masalah aliran sesat, masalah kemudian akidah yang kemudian kita yakini menjadi akidah yang benar adalah masalah pokok yang itu senantiasa diingatkan oleh Rasulullah SAW. Karena kami ingatkan bahwasanya batalnya akidah seseorang tidak sama dengan seperti batalnya wudu. Wudu batal
wudhu seseorang batal, itu bisa kemudian diulangi kembali. Namun akidah batal sebagaimana pernah kami sampaikan, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun umur seseorang semuanya habis gara-gara satu perkataan, satu keyakinan, satu perbuatan yang bernilai syirik, bernilai kufur di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka perpecahan umat yang disebutkan Rasulullah SAW diriwayatkan oleh 14 orang sahabat. Yang paling masyhur oleh Auf bin Malik. Nanti kita bahas hadis perpecahan umat 73 golongan seperti apa. Lalu siapa yang kemudian hanya disebut Rasulullah SAW masuk ke dalam jannah. Maka masalah aliran sesat adalah masalah yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, berada di majelis Rasulullah SAW, tengah duduk di samping Rasulullah SAW. Seseorang khotbah 'indan Nabi SAW. Ada seseorang rajulan yang tidak diketahui namanya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ada seseorang berdiri mengatakan, berkhutbah di samping Rasulullah, dia berkhutbah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyida. Barang siapa yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dia mendapat petunjuk. Wa may ya'sihima, barang siapa yang kemudian bermaksiat kepada keduanya, faqad ghawa, atau Ibnu Umair mengatakan faqad ghawiya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bi'sal khatib anta, seburuk-buruk khatib adalah kamu. Apa kesalahannya kira-kira? Dia mengatakan, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya telah mendapat petunjuk. Barang siapa yang bermaksiat menyelisihi Allah, yang menyelisihi keduanya, dia telah tersesat. Kemudian Rasulullah langsung di majelis tersebut mengingatkan tentang kesalahan orang tersebut. Bi'sal khatib anta, seburuk-buruk khatib adalah kamu, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di situ adalah masalah syirik yang kemudian disampaikan oleh orang tersebut. Dia mengatakan, wa may ya'sihima, barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya. Artinya apa? Mensejajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masalah keyakinan, masalah i'tiqad. Maka Rasulullah di majelis yang sama langsung mengatakan, bi'sal khatib anta. Kenapa tidak nanti-nanti saja? Kenapa Rasulullah tidak menyampaikan fikih saja, menyampaikan akidah yang benar saja? Namun masalah aliran sesat, masalah penyimpangan di dalam akidah adalah masalah yang urgen. Tidak sama seperti batalnya wudu. Batalnya akidah seseorang menghabiskan seluruh amaliyat perbuatan seseorang. Maka dikatakan seperti itu. Dan kemudian dari Abi Rabah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi oleh Syekh Al-Albani mengatakan hadis bersanad sahih. Beliau mengatakan suatu Abi Rabah an Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in melihat seseorang, ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajri, melihat seseorang salat setelah berkumandang azan, aktsar min raka'atain, lebih daripada 2 rakaat, yukthiru fiha ruku' was sujud, diperpanjangnya rukuk dan sujud. Fanahahu, maka kemudian Sa'id bin Musayyib sebagai pembesar daripada tabi'in, 7 orang tabi'in sebagai fuqaha yang ada di alam saat itu, Sa'id bin Musayyib melarang orang tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan, ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, ayyu'adzibani Allah ala shalah, apakah Allah akan mengadabku gara-gara aku banyak salat? Masalah kemudian penyimpangan di dalam sunnah. Kemudian yang dikatakan, walakin yu'adzibakallah ala khilafis sunnah, Allah tidak kemudian mengadabmu gara-gara kamu memperbanyak salat atas salat, akan tetapi Allah mengadabmu gara-gara menyelisihi sunnah. Seharusnya seperti apa? Salat setelah tulu'ul fajr 2 rakaat, dan itu Rasulullah dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, salat 2 rakaat setelah azan salat subuh sebelum salat fajar yang fardu, salatnya cepat, bahkan sama dengan seseorang membaca Al-Fatihah. Artinya tidak diperpanjang rukuk, tidak diperbanyak rakaat. Ala khilafis sunnah, atas sunnah yang kemudian diselisihi. Maka masalah ini adalah masalah yang kami pandang, kita semua pandang cukup urgen untuk dikatakan. Masalah aliran, masalah golongan bukan masalah seseorang, masalah kebenaran bukan masalah kebenaran klaim dari sebuah golongan. Orang-orang yang mengatakan hanya kelompokku yang benar, seluruh kelompok semuanya sesat, adalah kesesatan.
mengatakan hanya kelompokku yang benar, seluruh kelompok di luar kelompokku adalah sesat, maka itu adalah kesesatan. Gara-gara dia menambahkan satu syarat di dalam Al-Quran, satu syarat di dalam hadis, satu syarat bahwasanya kelompoknya yang bernama kelompok A, kelompoknya yang bernama kelompok B, hanya kelompok yang paling benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, masalah tafrid, ini masalah ifrat, berlebihan, mengatakan dia paling eksklusif, dia yang paling benar. Seseorang mengatakan aku yang paling salaf. Masalah tafrid, masalah orang-orang yang kemudian berlonggar-longgar, terlalu longgar. Seseorang mengatakan seluruh agama benar, seluruh kelompok itu benar, itu pun juga salah. Masuk ke dalam pluralisme agama. Menyatakan seluruh agama itu benar, maka itu seluruh adalah sebuah kesesatan pula. Maka di sini seorang muslim ummatau wasata adalah umat yang wasata, yang itu terletak di pertengahan, tidak ifrat, tidak tafrid. Maka seperti apa? Insyaallah ini mukadimah yang kita bahas. Kita akan masuk apa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, ahl itu adalah satu kepemilikan terhadap keluarga, ahl keahlian, ahl takhil, ada namanya takhil mudarisin, pembentukan keahlian, pembentukan adanya guru-guru, ahl. As-sunnah menurut Ibnu Mandzur dikatakan sunnah adalah salah satu jalan hidup orang terdahulu yang diikuti kemudian oleh orang setelahnya. Itu yang disebut dengan sunnah dalam kitab Lisanul Arab. Silakan bisa dilihat mungkin teman-teman dai. Dalam Ibnu Mandzur mengatakan dalam Lisanul Arab, sunnah adalah salah satu jalan yang itu dilakukan oleh orang sebelumnya, yang diikuti oleh orang setelahnya. Itu sunnah. Dan sunnah secara istilah adalah apa-apa yang dijalani, dijejaki oleh adalah akidah sahihah menurut Rasul dan para sahabat yang thabitah, yang itu tetap yakin terbangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah yang benar yang dijalankan oleh Allah, yang dijalankan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW dan umat setelah Nabi Muhammad SAW, yang itu thabitah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan dicatat. Itu yang dimaksud dengan As-Sunnah. Jadi sunnah itu adalah salah satu bentuk jalan. Laqad la tatabi'anna sunanal ladzina man kana qablakum. Sungguh akan kalian ikuti sunnah-sunnah sebelum kalian, walau kana fi juhratid dhab, walaupun kalian akan masuk mengikuti orang tersebut ke dalam lubang biawak. Dhab itu biawak yang ada di Arab, bentuknya persis seperti biawak, kulitnya seperti tidak sekasar kulit biawak, kasar, tapi seperti mirip lebih seperti komodo. Makannya makanan yang ada di padang pasir. Walaupun sekarang ada yang mengkiaskan dhab dengan biawak, akhirnya biawak dimakan, itu salah kaprah. Biawak tak sama dengan dhab. Dhab itu boleh dimakan. Maka ini masuk kembali lagi tentang sunnah. Sunnah adalah jamak daripada ifrad, daripada mufradat daripada sunan. Sunan adalah jamak daripada sunnah. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan akan kalian ikuti jejak orang-orang yang terdahulu. Siapa mereka? Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Apakah orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Faman, maka siapa lagi? Maka di sini berbicara tentang sunnah adalah jalan hidup, bukan membicarakan tentang suatu kelompok, bukan membicarakan suatu ormas, tapi jalan hidup siapa yang telah diikuti. Wal jamaah, dan jamaah. Siapa yang dimaksud dengan jamaah? Jamaah menurut Ibnu Mubarak adalah ahlul hadis, mereka yang menekuni hadis. Jamaah menurut Ibnu Mubarak adalah orang-orang yang ahli fikih, mujtahidin, orang-orang mujtahid, ahli fikih yang ada di dunia ini, di Mesir, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Yaman, yang ada di Turki, Eropa Barat, di Eropa Timur, yang di Amerika, di Indonesia. Seluruh ahli fikih itu semuanya jamaah. Secara aspek politik, jamaah adalah daulah Islamiyah. Jamaah adalah khilafah Islamiyah, kepemimpinan berdasarkan Islam, dipimpin oleh Islam, berlandaskan Islam, bersistemkan Islam.
Itu yang disebut dengan jamaah. Lebih kemudian kepada aspek ilmiah adalah apa yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjadi jalan hidupnya. Di dalam hadis Auf bin Malik yang kami sebutkan tadi, 14 orang sahabat. Artinya hadis ini bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang ecek-ecek untuk disampaikan oleh para ulama. 14 orang sahabat menyebutkan 73 golongan. Sebelumnya kami sampaikan, paham sampai di sini? Ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti jalan hidupnya Rasulullah dan para sahabat. Maka kita coba bahas hadis yang Auf bin Malik yang diriwayatkan 14 orang sahabat. Hadis ini oleh Syekh Hasan Al-Albani mengatakan hadis hasan, bernilai hasan. La taftariqanna, sungguh akan berpisah al-yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Wahida fi jannah, satu golongan yaitu pengikut Nabi Musa alaihissalam masuk ke dalam jannah. Wa sab'ina finnar, 70 orang masuk ke dalam api neraka. Wa nasara ifna wa sab'ina firqatan, 72 golongan, satu masuk ke dalam jannah. Wa ihda wa sab'ina finnar, masuk ke dalam api neraka 71 golongan. La taftariqanna, itu kalimatnya kami menakjubkan, kami bahas. Jarang Rasulullah kemudian mengatakan dengan lam taukid, kalimat lam taukid dan nun taukid di belakangnya. La taftariqanna, sungguh pasti akan terpecah umatku ada 73 firqatan, 73 golongan akan terpecah. Wahidatun fil jannah, satu di jannah. Fintani wa sab'ina finnar, 72 golongan semuanya di api neraka. Artinya pluralitas di dalam Islam itu diakui oleh Rasulullah SAW. Adanya perpecahan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terpecah umat ini. Wa man hum ya Rasulullah. Para sahabat cerdas, tidak dikatakan 72 golongan itu siapa ya Rasulullah, kami catat ya Rasulullah. Tak seperti itu. Tapi yang ditanya oleh para sahabat, wa man hum ya Rasulullah, siapa yang satu firqah tersebut ya Rasulullah? Siapa yang satu firqah tersebut kira-kira? Yang mengklaim dirinya pengikut salaf sesungguhnya? Aswaja yang ada di Indonesia? Atau siapa? Orang-orang Syiah? Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang aku dan para sahabat menjadi jalan daripada kehidupannya. Artinya bukan klaim, bukan satu papan pelang nama di suatu instansi dan lembaga, akan tetapi ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya, apa yang para sahabat berada di atasnya. Orang tersebut mengikuti daripada jalan hidup Rasulullah SAW secara akidah. Orang tersebut mengikuti para sahabat secara fikih. Orang tersebut mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum secara suluk, secara akhlak, adab, budi pekerti seluruhnya. Dari orang yang suka memukul, jadi merangkul, yang berfoya-foya dalam kemaksiatan, berfoya-foya dalam kebaikan. Ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang Rasulullah dan para sahabat menjadi jalan kehidupannya. Dan 72 golongan, apakah mereka kekal di dalam neraka? Maaf kami sebut seperti ini karena ada Bapak Ibu sekalian di Indonesia ini seorang ustadz membuat satu buku dikatakan bahwasanya 72 golongan adalah masing-masing seperti Ormas FPI, Ormas Al-Irsyad, Ormas Persis, Ormas ini, seluruhnya dimasukkan dalam 72 golongan. Allahu Akbar, subhanallah. Hak mengatakan kelompok kita paling benar itu tidak diperbolehkan. Namun kesesatan telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bentuk kesesatan seperti apa? Namun para ulama mengatakan 72 golongan bukan dia bentuknya ormas, bukan kelompok-kelompok yang tertentu, akan tetapi memang kelompok tertentu, namun mereka keyakinan dan amal ibadah yang kemudian diikuti.
72 golongan pun itu tidak kekal di api neraka. Ulama mengatakan 72 golongan firqah yang masuk ke dalam api neraka la khalidina finnar. Mereka tidak kekal di api neraka. Mereka masuk di dalam Islam. Namun di situ ada kelompok-kelompok yang juga kekal di api neraka. Suatu ketika di perang Hunain datang seorang kepada Rasulullah SAW, Dzul Khuwaisirah. Salah satu bibit adanya perpecahan umat pertama adalah dari Dzul Khuwaisirah. Datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadhil qisma la adla fiha wa la urida fiha wajah Allah. Wahai Rasulullah, sungguh pembagian ghanimah ini, kata orang tersebut, tidak ada keadilan sedikit pun darinya dan tidak ada mengharap daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, para sahabat, sungguh aku melihat dari orang ini yang meruku minad din dzurriyyatahu yang meruku minad din kama yamruqu as-sah minar ramiyah. Aku melihat dari anak cucu keturunan orang ini akan keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, melesat, tidak kembali lagi kemudian ke belakang, tidak melihat lagi ke belakang, saking kemudian melesatnya. Maka kami bicarakan tentang perpecahan yang pertama adalah terjadi di zaman Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, di saat adanya tahkim antara sahabat Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum, masalah pembunuhan Utsman bin Affan saat itu. Maka diangkatlah satu Al-Quran di ujung tombak oleh Amr bin As. Ayo kita berhukum dengan hukum Allah. Mereka salah satu bentuk daripada pengingkaran, tidak ingin kemudian la hukma lirrijal, kata mereka, tidak ada hukum bagi orang-orang, bagi manusia. Manusia tidak pantas menentukan hukum, hanya Al-Quran saja. Maka itu mulai salah satu bibit mereka kemudian berkumpul di Irak Timur atau Irak Barat, namanya Haruro. Maka kelompok ini disebut dengan Haruriyah, kelompok yang memisahkan diri daripada khilafah khilafah Islamiyah saat itu, disebut dengan Khawarij karena mereka keluar daripada Islam, kharij. Ada kelompok-kelompok yang betul-betul sesat seperti ini. Kemudian kebalikan dari kelompok ini yang mendukung mati-matian Ali bin Abi Thalib, menyejajarkan Ali bin Abi Thalib dengan Allah Subhanahu wa taala, dianggap Tuhan Ali bin Abi Thalib, dianggap sama dengan para nabi, namanya Syiah. Walaupun Syiah itu pada awalnya hanya mencintai Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama dibanding Utsman bin Affan, sebagaimana Zaidiyah yang ada di Yaman Utara. Walaupun yang ada di Yaman Utara telah masuk infiltrasi daripada Syiah Imamiyah Khomeini di Iran, akhirnya menjadi Imamiyah mereka, Itsna Asyariyah, mengakui adanya 12 imam bagi mereka, dan keimaman itu adalah salah satu bentuk rukun dalam Syiah. Maka Zaidi sekarang itu, wallahu alam, kami dapati tidak seperti mereka, hanya masalah tafdil, keutamaan yang mana lebih mulia antara Ali dan Utsman. Akan tetapi mereka sudah membunuh kaum muslimin yang ada di Yaman Utara, sudah membunuh orang-orang sipil yang ada di Yaman Utara. Sedikit lagi mereka sebetulnya ingin masuk ke Yaman Selatan, mudah-mudahan mereka tidak masuk. Yang menjaga perbatasan sekarang orang-orang thalabil ilmi yang ada di Yaman tersebut. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok yang muncul di awal-awal, Syiah, mengatakan bahwasanya Hasan Husain itu adalah orang yang sejajar dengan para sahabat-sahabat yang mulia, mengatakan mengkafirkan seluruh sahabat. Maka di situ ada 5 setidaknya, 4 atau 5 ciri-ciri aliran sesat. Yang pertama, mereka membantah bid'ah dengan bid'ah, membantah kebid'ahan dengan bid'ah. Contohnya Khawarij mengatakan pelaku dosa besar, orang yang berhukum dengan hukum manusia adalah khalid finnar, orang yang kekal di api neraka. Muncul satu sekte yang namanya Murji'ah, orang yang tidak apa-apa, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita yang penting tahu Allah Subhanahu wa taala, tak masalah, iman diakhirkan, maka namanya Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu ada di Indonesia, ada di Timur Tengah saat ini. Orang yang mengatakan cukup iman tuh kita tahu Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah tak masalah, tak dilakukan ini tak masalah, itu Murji'ah. Membantah Khawarij yang mengatakan seperti itu, dan muncul satu sekte lagi membantah Khawarij dan Murji'ah, namanya Mu'tazilah.
Jadi ada perpecahan umat yang dibicarakan oleh para ulama, induk-induk firqah kesesatan, setidaknya ada Khawarij, orang yang sangat berlebihan, orang yang ifrat dalam masalah dosa besar, orang yang berzina itu orang yang sesat dan kekal di neraka kata mereka, orang yang minum khamar kekal di neraka. Maka di situ Ahlussunnah berpendapat tidak sebagaimana mereka. Orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah membantah adanya Murji'ah dan Khawarij dengan kebid'ahan yang baru. Bid'ah yang baru muncul dari Wasil bin Atha, murid daripada Hasan Al-Basri. Ketika itu duduk di satu majelis ilmu, datang seseorang mengatakan, "Wahai imam, Khawarij mengatakan orang pelaku dosa besar kekal di neraka. Murji'ah mengatakan orang melakukan dosa besar tidak masalah, yang penting tahu Allah sebagai Rabbnya, cukup melakukan amal perbuatan buruk maksiat silakan. Bagaimana pendapatmu ya wahai imam?" Imam Hasan Al-Basri diam. Namun muncul salah satu orang orator di kalangan murid Imam Hasan Al-Basri, namanya Wasil bin Atha, mengatakan, kita mengatakan bahwasanya mereka antara manzilatain, mereka tidak kekal, mereka adalah orang yang tidak di neraka, tidak di surga. Mengatakan antara manzilatain, dibantah dengan kebid'ahan yang baru. Maka kemudian Hasan Al-Basri melarang orang tersebut untuk berbicara sehingga dia keluar daripada majelis. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laqad i'tazalana, sungguh dia telah berpisah. Kata Mu'tazilah datang dari i'tizal, orang yang mengasingkan diri daripada jamaah kaum muslimin saat itu. Muncul Mu'tazilah, muncul Syiah, muncul Murji'ah, karena mereka kemudian adanya kebid'ahan yang dibantah dengan kebid'ahan yang baru. Dan yang kedua adalah berlebihan di dalam agama. Berlebihan. Seperti orang Khawarij adalah orang yang berlebihan dalam agama. Ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita bertahkim ini bukan kemudian antara aku dan Muawiyah, akan tetapi aku bertahkim dengan Al-Quran, mengambil jalan untuk kemudian tidak perang antara aku dan Muawiyah untuk menyatukan umat Islam, karena Al-Quran memintakan seperti itu. Namun mereka telah meninggalkan kita. Orang-orang Khawarij tersebut, kata Ali bin Abi Thalib. Maka pecah perang dari kelompok ini, melemparkan panah ke arah kelompok Muawiyah. Dari kelompok mereka ada pula di Ali bin Abi Thalib melemparkan panah ke Muawiyah. Padahal mereka ketika berhenti berperang, para sahabat semuanya, antara pengikut Ali dan pengikut Muawiyah yang ada di Suriah, mereka saling pijit-pijitan, mereka saling ngobrol, tidak ingin adanya perpecahan. Namun kehendak itu terhapuskan gara-gara ada emosional yang berlebihan antara penuntutan Muawiyah terhadap pembunuhan Utsman. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya tidak patut sekarang dibahas siapa yang membunuh, karena khilafah Utsmaniyah saat itu sedang sedikit kacau, khilafah Islamiyah sedang sedikit kacau, maka ditunda siapa yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibadah Allah yang dimuliakan Allah, berlebihan terhadap mereka memegang Al-Quran. Ibadahnya, suatu ketika seorang sahabat datang ke Haruriyah tersebut, dia mendapati dirinya dicegat oleh Khawarij. Ketika dicegat, tinggalkan seluruh hartamu, tidak ingin aku cegat. Dia orang tersebut mengatakan seperti ini kepada sahabat tersebut, apakah engkau beriman? Apakah engkau meyakini Abu Bakar dan Umar adalah orang yang baik? Aku meyakini mereka adalah orang sahabat yang mulia setelah Rasulullah SAW. Maka orang tersebut disembelih anaknya, dibakar seluruhnya sahabat tersebut, dan istrinya pun dipenggal di tempat tersebut. Maka datang orang Nasrani ke tempat orang Haruriyah, orang Khawarij tersebut mengatakan seperti apa? Aku ingin menjual ini, aku ingin memberikan ini kepada kalian. Ada satu benda yang itu bukan kitab, yang itu tidak begitu berharga, ingin diberi kepada orang Khawarij oleh orang Nasrani. Dikatakan, ambillah ini. Tidak, kami akan membeli benda ini. Orang Kristen tersebut, orang Nasrani tersebut mengatakan, aku sungguh heran kepada kalian. Sahabat Nabi datang kepada kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar lebih baik setelah Rasulullah SAW. Kalian penggal, sedangkan aku ingin memberi cuma-cuma ini, kalian paksa aku untuk membeli.
berlebihan di dalam agama, kemudian berlebihan mencintai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di Iran sana sekarang oleh Syiah dikatakan sebagai seorang Tuhan. Abu Lu'lu'a Abdurrahman bin Muljam, kuburan yang membunuh Umar bin Khattab ketika sholat, ada sekian tusukan di belakang punggung Umar, 6-7 tusukan. Abdurrahman bin Muljam, makamnya sekarang diagung-agungkan sebagaimana makam Wali Songo yang ada di Indonesia. Abu Lu'lu'a Al-Majusi sekarang diagung-agungkan sebagai pahlawan yang membunuh Umar bin Khattab, pahlawan yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Ibadallah, berlebihan di dalam agama dan kemudian membantah bid'ah dengan bid'ah. Yang kedua, infiltrasi dari luar, filsafat dari luar. Sekarang banyak santri-santri di Indonesia dikirim ke McGill yang didirikan oleh universitas didirikan oleh William Chantel Smith, satu universitas yang menggodok Islam menerima inklusif, menerima semua agama. Dan sekarang Allahu Akbar, subhanallah, mereka itu ada sekian ratusan dipulangkan di Indonesia, gelarnya MA, gelarnya doktor, gelarnya profesor, PhD, filosofi of doctor, semuanya bergelar seperti itu. Namun mereka mengatakan seluruh agama sama. Mereka mengatakan ijab di Ahmadiyah, silakan ayo kita duduk webinar sama-sama, Zoom sama-sama, Google Meeting sama-sama, membicarakan satu masalah. Allahu Akbar. Masalah kesesatan, masalah akidah, ibadallah. Adanya kemudian pembukaan kitab-kitab filsafat yang berlebihan. Maka salah satu Ustadz Hartono Ahmad Jais menjelaskan tentang aliran sesat. Ada kesesatan di UIN, maaf, di YIN beliau menyebut seperti itu, gara-gara ada satu buku dasar ilmiah yang mengharuskan dibaca oleh seluruh orang walaupun dia tidak mempelajari agama ataupun mempelajari agama, tapi wajib mempelajari filsafat tersebut. Akhirnya orang-orang seperti itu, tak usahlah kita mengatakan kita ini pasti benar, tak usah kita menyesatkan orang lain. Allahu Akbar. Seperti itu sekarang. Maka beliau menulis ada kesesatan di YIN, beliau menulis seperti itu. Namun sekali lagi ini bukan membicarakan tentang kelompok ataupun instansi, tapi tentang pikiran. Kami di rumah ada satu maktabah, perpustakaan pribadi, ada satu buku, ada beberapa buku yang itu tidak kami buka luas, hanya untuk pribadi atau orang-orang yang kami anggap mampu untuk membaca buku tersebut. Karena ada teman yang membaca, nih baca, dia baca, ini betul buku nih, katanya. Saking orang-orang liberal membuat seperti itu, jaringan Islam liberal yang di Indonesia membuat buku itu mengalir. Mereka ahli, seorang profesor, seorang doktor. Namun keyakinan mereka Islam Nusantara itu paling top. Arab itu jubah besar tuh itu tradisi Arab. Jenggot panjang itu tradisi Arab. Menggunakan jubah besar itu tradisi Arab. Seperti itu Arab. Benci dia terhadap Arab, zindik, maka muncul satu kalimat zindik. Seorang Islam tapi terang-terangan membenci Islam. Seorang Islam menampakkan keislaman, menyembunyikan kebencian disebut dengan munafik. Orang yang mengakhirkan daripada takut kepada Allah jadinya murji'ah. Orang yang kemudian mendahulukan takut dibanding rojak jadinya khawarij. Maka adanya cinta, harap dan takut itu adalah rukun dibanding dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada rasa takut, harus ada rasa harap kepada Allah. Maka pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka di dunia dihukum dengan hukum qisas atau hudud dalam fikih jinayah, fikih kriminal, dan mereka di akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza sya'allah dakhala an-nar. Idza sya'allah dakhala jannah. Jika Allah berkehendak, orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Jika Allah berkehendak, masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibadallah tentang kemudian aliran-aliran sesat ini. Bagaimana kemudian Ahlussunnah wal Jamaah? Maka di situ ada kitab Thahawiyah yang dikarang juga syarahnya oleh Imam Abdul Qais Abdul Salam Sultanul Ulama, disebut digelari dengan sultannya para ulama, pemimpinnya para ulama. Beliau mensyarah satu kitab tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab, iman kepada Allah. Allah mempunyai asma, Allah mempunyai
sifat-sifat yang kemudian itu tidak boleh ditakwil. Apa yang dimaksud yang tidak boleh ditakwil? Pertama, tidak boleh ditakyif. Ditanyakan bagaimana? Ada orang-orang yang kadang-kadang suka berpikir aneh-aneh. Kami anggap aneh-aneh gara-gara dia bertanya sesuatu seperti yang tidak perlu ditanyakan. Kathratu masailihim. Rasulullah mengatakan orang-orang sebelum kalian ada yang dia hancur gara-gara banyaknya mereka bertanya kepada orang-orang anbiya, kepada para nabi. Maka ada orang-orang kekinian yang suka bertanya tentang sesuatu. Ustaz, kenapa Ustaz misalnya? Mereka bertanya, kenapa Ustaz sholat setelah sholat subuh itu tidak diperbolehkan, walaupun itu ada jawaban. Namun dia suka bertanya seperti itu. Ustaz, kenapa kita ini melaksanakan sholat? Ustaz, kenapa kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menciptakan? Allahu Akbar. Pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menyesatkan, pertanyaan kemudian yang tidak ada faedahnya. Tapi muncul seperti itu, firqah-firqah seperti itu, bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tentang asma wa sifat tidak tamtsil, tidak diserupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak takwil, tidak ditakwilkan, tidak diserupakan, tidak ditahrif, tidak disimpangkan, tidak ditakyif. Ditanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, itu tidak dipertanyakan. Maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dipertanyakan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya Nabi dan Rasul, dan Rasulullah SAW adalah penutup segala Nabi. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini di dalam api neraka dan surga itu telah diciptakan. Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya hisab. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah adalah sesat. Banyak sekian ada keyakinan-keyakinan yang disebutkan di dalam kitab Thahawiyah. Silakan, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mungkin ada 10 sampai 20 halaman syarah daripada kitab Thahawiyah tersebut tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun sekilas kami membahas tentang hal-hal seperti itu. Tasawuf, tasawuf juga kemudian berkembang, mengatakan adanya hakikat, ma'rifat, syariat. Syariat kalian yang salat saja, kami sudah hakikat. Kemudian kami bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, manunggaling kawula Gusti. Itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan kita bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan tangan Allah, tangan Tuhan katanya, itu berada di atas tangan kita. Tidak seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada tasawuf yang itu dari Samarkand, ada yang dari Bukhara, Uzbekistan yang sekarang di Samarkand dan Bukhara. Mereka sama-sama berbeda. Tasawuf yang di Bukhara hanya yang zuhud, orang yang berpakaian serba apa adanya, keyakinannya seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang di Samarkand ini sudah seperti itu, gurlat. Sekali lagi berlebihan di dalam agama. Zuhud, kita nih hidup zuhud, menggunakan ini saja, tak usah beli mobil, pakai onta saja Bapak. Itu sebuah bentuk yang gulat di dalam beragama. Kemudian boleh mungkin kami sampaikan sedikit tentang beberapa aliran sesat yang keluar fatwa MUI-nya. Fatwa yang ada di Brunei Darussalam, fatwa yang ada di Malaysia, fatwa yang ada di Saudi Arabia tentang sebuah kesesatan. Misalnya Ahmadiyah sekarang akan dikukuhkan sebagai agama di Indonesia. Kami katakan bahwasanya Ahmadiyah mengakui adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Itu kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Ahmadiyah berdiri di atas 15-30 hektar di Parung Bogor, perumahan mereka, majelis taklim mereka. Syiah adanya kelompok-kelompok mengatakan Ahlul Bait, berkeyakinan adanya Imam 12. Itu sesat. Namun Kejaksaan Agung belum mengeluarkan surat. Allahu alam sudah keluar surat atau belum. Tapi sampai sekarang kalau ada perayaan-perayaan mereka, ghadirhum, mereka yang kemudian menggunakan pisau melukai punggung dan dada mereka, tidak bisa kita larang gara-gara tidak ada surat. Syiah itu cukup luar biasa. Ini berbicara tentang sekte yang sempalan daripada Islam. Ahmadiyah, Lemkari yang didirikan oleh Mahdi Gol, M. Nur Hasan mengatakan dia pernah berguru di Darul Hadis. Sahabatnya di Darul Hadis mengatakan dia tidak pernah sekalipun berguru di Darul Hadis yang ada di Saudi Arabia. Dan dia bukan 18 tahun, hanya 5 tahun dia tinggal di sana. Dan dia sebelum pergi ke
Arab dari Jawa Timur sebelum pergi ke Arab, Madigol yang mendirikan Lemkari atau LDII sekarang itu dikatakan dia suka perdukunan di Indonesia. Sampai di Arab pun dia mencari orang-orang Baduy yang suka dengan klenik. Dan itu sekarang ada di samping rumah saya. Sebuah kesesatan yang nyata. Dia menganggap najis orang-orang yang di luar daripada kelompoknya. Maka ada seorang tentara masuk ke masjid mereka, kemudian dipel, disapu sama mereka. Ngapa ini? Tak apa-apa Pak, dipel. Cobalah kau pel, aku tembak kau, kata tentara tersebut. Saking jengkelnya tentara tersebut. Tapi enaknya kalau seperti itu kita kelilingi saja masjid mereka atau rumah mereka. Tapi jangan tinggalkan. Kemudian ada sekian banyak sekte-sekte sesat yang ada di Indonesia. Lia Eden menyatakan dirinya didatangi Jibril. Artinya dia mendapat wahyu. Dan sesekali dia mengatakan dia Tuhan. Sesat itu. Ada ciri-ciri golongan sesat yang disebut MUI. Silakan dibaca. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dan kesesatan itu sebetulnya terpisah. Nampak jelas. Mengatakan kelompok kita paling benar itu tidak diperbolehkan. Namun kita berkeyakinan kelompok kita paling benar itu insya Allah. Apakah kita kemudian salafi? Apakah kemudian kita athari? Maka di situ ada satu-satu penyebutan klaim dari seseorang bahwasanya di zaman dahulu ada namanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu disebut ahlul hadis, ahlul fikih, ahlus salaf, itu dipersilahkan dianggap seperti itu. Namun sekarang orang-orang mengatakan seperti itu. Sampai kami mengadakan kajian di masjid ini, Ustaz salafi. Tak ada salafi Bu, saya tak paham salafi seperti apa. Kita bermanhaj salaf, insya Allah kita bermanhaj salaf. Salaf orang terdahulu, meyakini kita mengikuti salaf terdahulu tidak perlu adanya klaim, tapi adanya pengikutan thalabul ilmi yang terus menerus, itu yang disebut dengan salaf ibadallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau membaca buku, silakan satu buku kami sarankan kepada jamaah semuanya, namanya Dirasatul Firaq, pembahasan tentang firqah-firqah yang ada di Indonesia. Ini salah satunya angkatan 1 dan 2 daripada tim Ulin Nuha, tempat kami belajar dulu. Tim Ulin Nuha dari Ma'had Ali An-Nur, bukunya termasuk buku bestseller, silakan dibaca. Kami tidak dapat endorse untuk membicarakan seperti ini, namun silakan dibaca ikhwan sekalian. Tentang Ahlussunnah wal Jamaah disebutkan di dalamnya, tentang kesesatan-kesesatan kelompok yang ada di dunia dan di dalam Indonesia disebutkan di dalamnya, beserta adanya nomor keluarnya fatwa MUI ataupun di Indonesia. Ahmadiyah itu di Malaysia telah ditendang jauh-jauh. Syiah Jamaah Ahlul Bait mengatakan mereka Ahlul Bait telah ditendang jauh-jauh di Malaysia, di Brunei. Di Indonesia tumbuh makmur. Kalau tak kita lagi yang mengingatkan, siapa lagi? Anak-anak kita mungkin bukan kita yang mengikuti, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mengikuti nantinya. Seorang dai di Malaysia, dia menjelaskan masalah Syiah, akhirnya dia terbunuh. Tapi karena dia terbunuh tersebut, sekarang seluruh daripada kelompok Syiah tidak berkembang di Malaysia. Kita yang susah di sini jamaah. Ini keluh kesah yang kami sampaikan kepada jamaah semuanya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah bukan satu kelompok klaim, akan tetapi pemahaman dalam diri kita semuanya. Apakah kita sudah sampai di taraf Ahlussunnah wal Jamaah? Kita sendiri yang dapat mempertanyakan diri kita kepada siapa kemudian kita belajar. Namun sekali lagi, mereka-mereka yang seperti kami sebutkan tadi, jangan tinggalkan, jangan ditahdir, jangan diasingkan, jangan dihajar. Hajar, meninggalkan seseorang, diboikot gara-gara masalah, berat hukumnya, syaratnya berat. Jangan menghajar seseorang gara-gara ustadz kita tak sama dengan ustadz dia, gara-gara kajian kita tak sama dengan kajian dia. Syarat tahdir dan hajar itu besar. Demikian mungkin kajian kita. Apabila jamaah semuanya ada yang bertanya, maka silakan ditanya di luar forum, karena sepertinya kami mendengar adanya azan. Allahu a'lam bishawab. Ada benar datang dari Allah dan Rasulnya, ada tersinggung. Kadang-kadang yang ketersinggungan itu adalah obat yang baik bagi diri kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.